Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. 5 rumah dan bangunan ludes terbakar di Desa Tobogaro, Kecamatan Buku Barat. Seorang pencuri beras ditangkap polisi. Ratusan petani dari berbagai desa di Morowali Utara berunjuk rasa di kantor perusahaan tambang. Ratusan warga dari berbagai desa di Kecamatan Lembo dan Lembo Raya, Kabupaten Morowali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Genba Multimineral Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kamis pagi. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi atas lahan tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan tambang. Ratusan warga ini mendatangi kantor PT Genba Multimineral dengan menggunakan roda 2 dan roda 4. Mereka berusaha masuk ke dalam kantor perusahaan tambang tersebut, namun dicegat aparat kepolisian. Mereka pun memasang spanduk berisikan protes dan penolakan terhadap aktivitas tambang di lokasi hak ulayat, antara lain Desa Korowulu, Desa Korosule, dan Desa Korousu. Massa meminta perusahaan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Pada kesempatan itu, perwakilan pengunjuk rasa juga meminta pihak perusahaan untuk memberikan ganti rugi lahan yang telah dieksploitasi perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, luas lahan yang telah dikuasai perusahaan mencapai ribuan hektar. Persoalan tersebut telah dilaporkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada kejelasan. Tuntutan yang paling awal itu sebetulnya kita sudah bicarakan dengan pihak perusahaan sendiri, PT Genba, bahwa ulayat adat itu sebelum dieksploitasi, dan ini sudah dieksploitasi Pak, paling tidak sebetulnya ada pembicaraan tentang bagaimana ganti rugi, bukan kompensasi. Kemarin mereka menggunakan kata-kata kompensasi untuk sebagian masyarakat dan orang-orang tertentu. Nah ini saya sudah mau laporkan nanti ke Pak terkait ini, ada beberapa orang-orang yang tertentu yang kemudian penguasaan perusahaan ini jadi tidak jelas. Bagaimana dengan penanganan pemerintah daerah hal ini, Pak? Untuk hari ini Pak, kita sudah pernah bertemu Bupati dan kemudian jawabannya sudah diturunkan pihak Adpum untuk kemudian memverifikasi lahan itu siapa yang pemiliknya, siapa yang kemudian terletak di 3 desa yang paling besar sebetulnya, Desa Ronta, Korowo, dan Desa Bintangor. Menanggapi aksi massa tersebut, pihak PT Genba Multimineral menyampaikan jika pihaknya tidak akan memberikan ganti rugi selama tidak ada bukti kepemilikan resmi dari warga yang mengklaim sebagai pemilik. Meski diakui bukan pihak perusahaan yang menentukan siapa resmi tanah yang disengketakan tersebut. Kami perusahaan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat, tentu harus ada surat-surat yang sah, yang otentik gitu, bisa menunjukkan bukti kepemilikan daripada lahan tanah ulayat. Jadi selama ini yang perusahaan ketahui bahwa di Morowali Utara ini belum ada yang namanya tanah ulayat. Tapi kalau soal itu tentu bukan wewenang perusahaan untuk mengatakan tidak ada. Ya, silakan yang masyarakat memperjuangkan sendiri kepada Pemda. Tidak puas dengan penjelasan pihak perusahaan, ratusan warga memilih membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Mereka juga akan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk menyikapi aspirasi warga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Di luar itu tidak. Pemerintah terus gencar melakukan program untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini pun melibatkan semua pihak, termasuk institusi kepolisian. Langkah ini turut mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang dilakukan puluhan aparat kepolisian di Poso yang tergabung dalam Satgas Madagoraya dengan melakukan berbagai program memperkuat komunitas pertanian lokal seperti penyiapan lahan untuk penanaman jagung dan cabai. Mereka memanfaatkan lahan kosong di wilayah operasi
Personel polisi ini menggandeng sejumlah warga untuk menggarap lahan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komoditas yang dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat. Rutin melaksanakan kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan personil Satgas 3 Preventif. Dalam kegiatan ini untuk membantu dalam program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan. Meningkatkan ketahanan pangan salah satunya adalah rencana penyiapan lahan untuk penanaman bibit jagung. Kegiatan ini juga membantu masyarakat sekitar agar lebih meningkatkan dan mendukung perekonomian lokal, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Hasil pertanian nantinya tentu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi polisi maupun warga setempat. Apalagi jagung dan cabai, jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah tersebut. Diharapkan dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penanaman jagung dan cabai tentunya dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut juga diharapkan bisa menciptakan stabilitas keamanan, sosial, ekonomi di daerah yang sebelumnya terdampak konflik. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, D.E. Lubis, divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. D.E. Lubis terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana pengadaan alat teknologi tepat guna. Awal tahun 2025, Sulawesi Tengah dilanda musim hujan. Badan Meteorologi dan Geofisika Palu memprediksi musim hujan akan berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2025. Masyarakat diminta waspada dengan berjangkitnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan di Kota Palu Senin pagi. Sebanyak 1.402 paket makanan tersebut dibagikan kepada ribuan siswa. Program andalan Presiden Prabowo ini menyasar 225.000 siswa SMA di Sulawesi Tengah dengan mendapatkan dukungan dana sebesar 3,37 miliar rupiah. Sedikitnya 100 nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Kabupaten Donggala berunjuk rasa di kantor DPRD dan KKP Donggala Selasa siang. Mereka menolak penggunaan teknologi Vessel Monitoring System. Alasannya teknologi tersebut merugikan pihak nelayan karena selain harganya yang sangat mahal, pajaknya juga sangat tinggi. Warga desa Jati Mulia, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan di area perkebunan sawit. Perempuan berusia 26 tahun ini diketahui bernama Serla A. Pangeran dan berdomisili di desa Jati Mulia. Belum diketahui pasti apa penyebab tewasnya perempuan tersebut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.